Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 kelas pengantar manajemen sesi 095 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan dan budaya dalam organisasi serta cara manajer mengatur organisasinya dalam lingkungan global. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Fitri. Kemudian ada Ainul Latifah, Anggun Kemala, Anissa Azahra, dan Arini Mahfania. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Anggun Kemala dan Ainul Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Kemala dengan NIM 21043002 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, saya adalah pemateri pertama dari kelompok 2. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi organisasi dan lingkungan. Baiklah, yang pertama adalah pengertian dari lingkungan. Lingkungan adalah pelaku dan kekuatan di luar yang mempengaruhi kemampuan di dalam agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah pengertian organisasi. Pengertian organisasi merupakan sekelompok orang yang memiliki cita-cita sama dan bekerja sama untuk mewujudkannya. Agar organisasi dapat berjalan efektif, perlu adanya suatu sistem atau penunjang agar organisasi dapat terus menghasilkan output. Oleh karena itu, kita perlu memahami lingkungan organisasi secara baik agar dapat memanfaatkan semua komponen yang ada. Selanjutnya adalah pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input, output, eksistensi, pendapatan, dan keberlangsungan organisasi, baik pengaruh dari dalam organisasi atau internal, ataupun pengaruh dari luar organisasi, eksternal. Lingkungan organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan organisasi internal, dan yang kedua adalah lingkungan organisasi eksternal. Lingkungan internal organisasi adalah komponen lingkungan yang berada dalam lingkup organisasi. Yang termasuk ke dalam internal organisasi yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor internal yang paling penting. Sumber daya manusia akan mempengaruhi segala aspek mengenai keputusan terhadap organisasi ke depannya. Semakin baiknya sumber daya manusia, maka semakin baik juga organisasi dapat mengantisipasi ancaman baik dari internal maupun dari eksternal. Oleh karena itu, pemilihan sumber daya manusia harus selektif dan sesuai kebutuhan organisasi. Baiknya organisasi memiliki tim yang khusus untuk menyeleksi sumber daya manusia. Yang kedua adalah budaya. Budaya adalah adat yang tercipta dalam organisasi. Hal ini meliputi norma, aturan, dan keyakinan yang ada pada organisasi. Yang ketiga adalah dewan direksi. Dewan ini akan bertugas untuk menentukan tujuan organisasi, penentuan strategi, pengawasan, dan pengarahan pada tiap anggota organisasi. Dewan direksi ini biasanya kita sebut sebagai manajer tingkat tinggi atau top management. Yang terakhir adalah pemegang saham, yaitu orang-orang yang memiliki sejumlah saham pada organisasi dan berhak ikut andil dalam pengambilan keputusan atau pengambilan arah tujuan organisasi. Para pemegang saham ini akan menyampaikan hal tersebut dalam rapat pemegang saham. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Latifah dengan NIM 21043001 sebagai pemateri kedua. Melanjutkan materi dari yang sudah dijelaskan Anggun Kemala, yaitu tentang faktor eksternal organisasi. Faktor-faktor eksternal organisasi yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan merupakan
penggunaan produk barang atau jasa dari sebuah organisasi. Pelanggan merupakan mereka yang menggunakan atau memanfaatkan produk barang dan jasa dari sebuah organisasi atau bisnis. Yang kedua yaitu pemasok. Organisasi tidak akan menghasilkan output tanpa adanya input. Pemasok merupakan pihak yang terikat langsung dalam sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah bertugas untuk mengawasi dan mengatur sebuah organisasi atau bisnis. Yang keempat yaitu pesaing. Pesaing merupakan organisasi lain yang mempunyai bisnis yang sama dengan bisnis yang kita jalankan. Yang kelima yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja yaitu wadah bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi atau keluhannya. Selanjutnya yaitu ada elemen eksternal organisasi. Elemen-elemen eksternal organisasi yang pertama yaitu teknologi. Semakin canggih teknologi, maka proses penghasilan output akan semakin efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ekonomi. Kondisi ekonomi saat ini seperti adanya inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya sangat berpengaruh dalam organisasi atau bisnis. Yang ketiga yaitu politik. Sama halnya dalam ekonomi, politik juga sangat berpengaruh dalam organisasi. Karena dalam pembuatan kebijakan dagang yaitu terikat dalam rapat politik. Yang keempat yaitu demografi. Demografi merupakan kategori dalam usia, wilayah. Baiklah, terima kasih kepada Ainul Latifah dan Anggun Kemala yang telah menjelaskan materi pertama. Langsung saja masuk ke materi kedua yang akan dijelaskan oleh Anissa Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azahra dengan NIM 2104304. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua yaitu mengenai budaya organisasi. Nah, budaya ini sendiri tidak hanya terdapat dalam sebuah daerah atau negara saja, melainkan juga terdapat dalam sebuah organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap anggota kelompok tersebut. Yang kedua yaitu teori budaya organisasi. Ada beberapa dasar mengenai teori budaya organisasi. Yang pertama, asumsi terhadap nilai organisasi. Maksudnya ialah asumsi teori budaya organisasi ini mengacu pada nilai organisasi yang merupakan standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah budaya. Yang kedua, asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Penggunaan simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Saat seseorang bisa memahami simbol tersebut, maka seorang bisa bertindak berdasarkan budaya organisasinya. Yang ketiga, asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Maksudnya ialah setiap organisasi itu pasti memiliki budaya yang berbeda dan bervariasi. Nah, justru perbedaan itulah yang menjadi kekuatan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, fungsi budaya organisasi. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Yang kedua, alat untuk mengorganisir. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi. Yang keempat, mengontrol perilaku. Kelima, mendorong kinerja anggota. Dan yang terakhir, menentukan tujuan organisasi.
Yang terakhir yaitu mengenai karakteristik dari budaya organisasi. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Maksudnya ialah budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota atau karyawannya lebih inovatif dan berani mengambil resiko. Karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bebas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi. Yang kedua yaitu perhatian terhadap detail. Maksudnya ialah organisasi mengharapkan para anggotanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Yang ketiga, orientasi hasil. Maksudnya ialah perusahaan atau organisasi lebih berorientasi pada hasil atau pencapaian target karyawannya. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, agresivitas. Dan yang terakhir adalah stabilitas. Nah, sekianlah penjelasan saya mengenai budaya organisasi. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anissa Zahra yang telah menjelaskan materi kedua. Selanjutnya masuk ke materi ketiga atau yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Arini Mahlania dan saya sendiri Anissa Fitri. Baiklah, saya Arini Mahlania akan melanjutkan presentasi kali ini yang sebelumnya sudah dimulai oleh teman saya. Saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang saya selaku pemateri 3 akan menjelaskan tentang mengelola organisasi dalam lingkungan global. Yang pertama adalah memulai bekerja secara internasional. Organisasi global adalah organisasi yang bersaing dan berkompetisi lebih dari satu negara atau telah melibatkan banyak negara dalam proses berjalannya organisasi tersebut. Kemudian dalam hal ini terdapat 4 tahapan yang harus dilalui dalam berorganisasi globalisasi pada umumnya. Yang pertama, tahapan domestik. Tahapan domestik adalah potensi pasar terbatas dengan negara asal, serta fasilitas dari organisasi tersebut, dari perusahaan tersebut juga berasal dari negara asal. Kemudian yang kedua, tahapan internasional. Pada tahapan internasional akan melibatkan 1 atau 2 negara dalam proses pemasarannya atau proses berjalannya organisasi tersebut. Sementara yang ketiga, tahapan multinasional adalah fasilitas pemasaran produksi yang terletak pada banyak negara, tidak lagi 1 atau 2, tapi sudah melibatkan banyak negara dalam proses pemenuhan fasilitasnya dan proses produksinya. Kemudian yang terakhir, tahapan global, di mana proses, fasilitas, dan yang lainnya sudah melibatkan banyak dunia di dalam, sudah melibatkan banyak negara di dalamnya. Kemudian, poin yang kedua, tentang lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan lebih dari 1 negara. Jadi manajemen internasional adalah operasi bisnis yang dijalankan atau yang berjalan lebih dari 1 negara, melibatkan banyak negara di dalamnya, sehingga bisa disebut sebagai internasional. Kemudian tugas mendasar dari manajemen bisnis termasuk pendanaan, proses pendanaan produksi maksud saya, kemudian distribusi produk serta jasa tidak berubah secara substansif ketika sebuah perusahaan melakukan melalui kontraksi bisnis yang melintasi batas-batas internasional. Fungsi dari manajemen internasional itu terkait perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tidak terlepas dari cara perusahaan beroperasi secara domestik atau internasional. Kemudian poin yang ketiga, lingkungan ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan kondisi ekonomi di suatu negara atau dalam organisasi internasional.
dalam lingkungan ekonomi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Dari lingkungan ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara, antara negara berkembang dengan negara maju, perkembangan ekonominya akan berbeda. Kemudian perkembangan ekonomi itu bisa dinilai dari pendapatan per kapita suatu negara. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Mencakupi fasilitas infrastruktur itu maksudnya fasilitas fisik suatu negara yang mendukung kegiatan ekonominya. Jadi mencakup fasilitas transportasi atau fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian yang ketiga, pasar sumber daya dan produk. Ketika beroperasi di suatu negara, manajer perusahaan harus mengevaluasi permintaan pasar akan produk mereka, sehingga perusahaan mereka dapat berjalan dengan baik. Kemudian kurs nilai tukar. Kurs nilai tukar adalah nilai yang menjadi dasar pertukaran mata uang antara satu negara dengan negara lainnya. Kemudian yang kedua, lingkungan hukum dan politik. Hukum dan politik utama yang mempengaruhi bisnis internasional ada dua. Yang pertama, resiko politik dan instabilisasi politik, serta hukum dan regulasi. Risiko politik dapat diartikan sebagai risiko kehilangan aktiva, daya untuk menghasilkan atau kontrol manajemen terkait peristiwa atau tindakan yang berbasis. Kemudian risiko politik mencakup pengambil alihan properti oleh pemerintah atau tindak kekerasan ditunjukkan kepada properti atau karyawan perusahaan dalam proses berkembangnya perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah hukum dan regulasi. Hukum dan aturan pemerintah berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi suatu perusahaan jika ingin memasuki dunia internasional begitu. Kemudian poin yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya. Budaya suatu bangsa meliputi pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, serta model umum, perilaku, dan cara berpikir yang dianut oleh suatu negara secara bersama-sama. Budaya tidak berwujud, tapi tersebar luas dalam negara tersebut. Kemudian untuk bagi seorang manajer, harus bagi seorang manajer untuk memahami budaya-budaya yang ada di suatu negara tersebut jika ingin memulai bisnis internasional. Kemudian nilai-nilai sosial, ada 4 dimensi sistem nilai nasional yang mempengaruhi hubungan kerja internasional pada antara organisasi dengan karyawan. Yang pertama, jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan yang tinggi akan menimbulkan ketidaksetaraan dalam organisasi tersebut, sehingga akan menimbulkan beberapa perpecahan di dalamnya. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian. Berarti anggota dalam suatu masyarakat merasa tidak nyaman akan ketidakpastian atau ambigu, situasi yang ambigu yang diberikan oleh organisasi tersebut atau perusahaan tersebut kepada masyarakat, sehingga akan menimbulkan rasa tidak percaya. Kemudian yang ketiga, individualisme dan kolektivitas. Individualisme mencerminkan nilai terhadap ikatan kerangka sosial yang longgar, di mana masing-masing orang diharapkan untuk mengurus diri mereka sendiri. Sementara kolektivisme berarti preferensi terhadap ikatan kerangka sosial yang sangat ketat, di mana setiap individu memerhatikan satu sama lain dan organisasi tersebut lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan organisasi. Tentu itu sangat tidak baik dalam perkembangan organisasi. Kemudian yang terakhir, maskulinisme atau feminisme. Maskulinitas berarti preferensi budaya terhadap pencapaian kepahlawanan. Kemudian karakteristik budaya lainnya yang mempengaruhi organisasi internasional adalah bahasa, agama, tingkah laku, organisasi sosial, dan pendidikan. Baiklah, saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan menyampaikan materi dari Arini Mahlania tadi.
Yaitu yang keempat, memulai aktivitas internasional. Perusahaan kecil menengah memiliki semua ini disebut sebagai strategi masuk pasar atau market entry strategi. Market entry strategi atau strategi masuk pasar yaitu strategi suatu organisasi untuk memasuki pasar di luar negeri. Nah, cara-caranya di antara lain, yang pertama yaitu ada outsourcing. Global outsourcing berarti melakukan pembagian tenaga kerja secara internasional, sehingga proses manufaktur dapat dilakukan di negara yang memiliki sumber tenaga kerja dan pasokan yang paling murah. Sumber tenaga kerja dan pasokan yang paling murah ini dapat berasal dari negara manapun. Nah, yang kedua yaitu kegiatan ekspor atau exporting. Melalui perusahaan mempertahankan fasilitas produksinya di negara asal dan mengirimkan produknya untuk dijual ke luar negeri. Ekspor memungkinkan suatu negara untuk memasarkan produknya di negara lain dengan biaya sumber daya yang relatif rendah dan dengan risiko yang terbatas. Namun, ekspor tetap memiliki sejumlah persoalan yang timbul dan jarak fisik, seperti ada aturan pemerintah, mata uang asing, dan perbedaan budaya. Namun tetap relatif tidak terlalu mahal dibandingkan perusahaan menggunakan modalnya sendiri untuk membangun pabrik di negara tuan rumah. Nah, yang ketiga yaitu ada lisensi dan waralaba. Lisensi yaitu sebuah perusahaan memberi lisensi di suatu negara dapat memastikan sumber daya tertentu tersedia untuk perusahaan di negara ini. Sumber daya ini meliputi teknologi, keahlian manajemen, atau hak paten, serta merek dagang. Ini semua memungkinkan penerima lisensi untuk memproduksi dan memasarkan produk yang serupa dan yang telah diproduksi oleh pemberi lisensi. Perjanjian ini memberikan kesempatan kepada pemberi lisensi untuk berpartisipasi dalam produksi dan penjualan produk di luar negara. Dan dengan biaya yang tentunya relatif lebih rendah. Selanjutnya ada waralaba. Waralaba merupakan bentuk khusus lisensi yang terjadi jika waralaba memberi paket lengkap yang terdiri atas material dan jasa. Apabila melalui lisensi, sebuah penerima lisensi tetap mempertahankan nama perusahaan dan sistem operasinya sendiri, maka suatu terwaralaba menggunakan nama dan sistem dari pewaralaba. Kemudian selanjutnya yaitu ada investasi. Investasi yaitu investasi langsung yaitu tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam perdagangan internasional, merupakan investasi langsung dalam fasilitas manufaktur di suatu negara asing. Investasi langsung berarti perusahaan terlibat dalam pengelolaan aktiva produktif yang membedakannya dari strategi masuk pasar lainnya, yang hanya memungkinkan kontrol manajerial yang terbatas. Saat ini jenis investasi langsung yang paling populer adalah melakukan aliansi strategis dan kemitraan. Kemudian ada yang kelima yaitu perusahaan multinasional. Volume bisnis internasional yang besar seringkali disebut sebagai perusahaan global atau perusahaan tanpa negara, atau bisa disebut juga dengan perusahaan transnasional yang besar. Perusahaan transnasional yang besar ini umumnya disebut sebagai perusahaan multinasional atau Multinational Corporation, MNC. MNC juga memiliki karakteristik manajemen yang berbeda, diantaranya yang pertama, sebuah MNC dikelola sebagai sistem bisnis yang terintegrasi di seluruh. Yang kedua, MNC utamanya dikendalikan oleh otoritas manajemen tunggal yang membuat keputusan strategi kunci yang terkait dengan induk perusahaan dan seluruh filiasi. Yang ketiga yaitu manajer puncak MNC diminta untuk melaksanakan perspektif global. Yang keenam yaitu mengelola lingkungan global. Mengelola manajer yang bekerja di luar negeri
harus sensitif terhadap kerumitan budaya dan memahami bahwa cara untuk menunjukkan kepemimpinan yang memadai, pengambilan keputusan, motivasi, dan kontrol dapat berbeda-beda di budaya yang berbeda. Yang keenam yaitu mengelola, selanjutnya yaitu 5 tantangan utama yang menonjol bagi manajer di dunia saat ini. Tantangan yang pertama yaitu membangun keunggulan kompetitif. Kemampuan suatu organisasi untuk mengungguli organisasi ini karena menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan secara lebih efisien dan efektif daripada yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu mempertahankan standar etika. Tekanan untuk meningkatkan kinerja dapat menjadi hal yang sehat bagi sebuah organisasi. Karena hal itu mengarahkan manajer untuk mempertanyakan bagaimana organisasi bekerja dan mendorong mereka untuk menemukan cara baru dan untuk merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan. Namun, terlalu banyak tekanan untuk melakukan dapat berbahaya. Ini dapat menyebabkan manajer berperilaku yang tidak etis dan bahkan ilegal ketika berhadapan dengan orang dan kelompok di dalam dan di luar organisasi. Yang ketiga yaitu mengelola tenaga kerja yang beragam. Perusahaan konsultan global Accenture memperkerjakan beragam tenaga kerja yang berbakat, nilai, dan pengalamannya sesuai dengan klien yang mereka layani di seluruh dunia. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait materi terakhir kami, dan sekaligus juga menutup presentasi kami pada kali ini. Saya dan teman-teman meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama presentasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.